Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan hingga kita bisa berkumpul pada pertemuan ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan juga untuk baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sesuai dengan jadwal yang telah kita tetapkan, bahwasanya hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai modul yang terakhir pada pertemuan kelompok atau pertemuan P2K2 ini dengan temanya yaitu kesejahteraan sosial. Nah, apa itu pengertian kesejahteraan sosial? Di sini pemerintah memperhatikan bagaimana kesejahteraan sosial ini perlu dipandang sebagai bagian dari masyarakat yang tak terlepaskan dari kehidupan sosial. Yang mana di dalam PKH, kesejahteraan sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu penyandang disabilitas dan juga lanjut usia. Nah, barangkali ibu-ibu di rumah atau yang mempunyai anggota keluarga yang penyandang disabilitas atau lanjut usia itu telah diberi bantuan sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, saya ingin tanya. Saya tadi menyinggung soal disabilitas. Nah, apa itu disabilitas? Barangkali ibu-ibu ada yang tahu. Ya, disabilitas adalah orang dengan keterbatasan melakukan sesuatu. Nah, atau bahasa kita sehari-hari cacat. Nah, begitulah cacat. Disabilitas ini terbagi menjadi dua golongan yang didefinisikan di dalam kesejahteraan sosial. Yang pertama disabilitas berat dan juga disabilitas ringan. Disabilitas berat ini orang yang tidak mampu lagi atau orang-orang yang hidupnya sangat bergantung pada orang lain. Bisa jadi tidak bisa makan dengan sendiri, tidak bisa berjalan sendiri. Nah, disabilitas ringan adalah orang dengan keterbatasan fisik, tapi dia masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan bantuan alat-alat. Mungkin dari ibu-ibu semua ada anggota keluarganya yang penyandang disabilitas. Ini sangat diperhatikan karena disabilitas juga bagian dari kesejahteraan sosial yang diperhatikan oleh pemerintah kita. Kemudian kedua, komponen dari kesejahteraan sosial tadi, yang pertama disabilitas, yang kedua adalah lanjut usia. Nah, apa itu lanjut usia? Di sini dikatakan bahwasanya pengertian dari lanjut usia adalah ada dua versi menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. WHO membagi lanjut usia terhadap 4 golongan. Yang pertama, usia pertengahan 45 sampai 59 tahun, lanjut usia. Nah, ini yang dikatakan lanjut usia menurut WHO, orang yang berumur 60 sampai dengan 74 tahun. Yang ketiga, lanjut usia tua. Ini orang yang berumur 75 sampai 90 tahun.
Yang ketiga, lanjut usia sangat tua, di atas 90 tahun. Nah, menurut Undang-Undang Negara Nomor 13 Tahun 98, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun, dengan catatan lansia yang mendapat bantuan PKH. Usia lansia di dalam PKH adalah 70 tahun ke atas. Nah, begitulah pengertian dari lanjut usia. Jadi perlu diingat bahwasanya di dalam PKH, walaupun dikatakan dalam undang-undang atau di dunia kesehatan, lansia itu digolongkan dengan umur 60 tahun sampai 70 tahun. Namun di PKH kita telah ditentukan bahwasanya yang dikatakan lanjut usia adalah orang yang berumur 70 tahun ke atas. Kenapa lansia perlu diperhatikan? Kenapa ya kira-kira? Ya, karena lansia adalah orang yang sangat sudah tua, barangkali membutuhkan bantuan dari kita-kita. Di sini dikatakan mengapa harus peduli kepada lansia. Kita semua harus peduli kepada lansia. Yang pertama, amanat undang-undang. Undang-undang mengatur bahwa kita harus peduli terhadap lansia, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia, memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, kenapa lansia harus diperhatikan? Di sini dikatakan sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga, terutama di keluarga-keluarga yang kalangan prasejahtera. Barangkali lansia bisa kita temukan kurang diperhatikan karena faktor ekonomi bisa berdampak juga. Kemudian dikatakan di sini lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Selanjutnya, panti lansia. Panti lansia di lingkungan kita masih sangat terbatas. Kita tadi telah sepakat bahwasanya lansia perlu diperhatikan di dalam keluarga kita, terutama memperhatikan soal kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Ingat bahwasanya lansia perlu diingat bahwasanya lansia tadi kita katakan lansia adalah orang yang perlu dipandang kehidupannya, dan ada sanksi bila kita melakukan penelantaran terhadap lansia. Kekerasan apa yang sering kita jumpai terhadap lansia? Yang pertama itu kekerasan fisik. Kita sering melihat ada orang yang dalam keluarganya atau anaknya sering melakukan kekerasan fisik terhadap orang tuanya. Bisa jadi mendorong, mencubit, memukul, tidak menyediakan makan dan minum. Nah, itu adalah pelanggaran kekerasan terhadap lansia. Kemudian kekerasan terhadap lansia adalah verbal atau kata-kata kita, bertutur kata kita. Sering menyebut nama saja, itu salah, menghina, mengancam, menakut-nakuti, membentak, marah dengan kata-kata, emosi juga termasuk kekerasan terhadap lansia. Membiarkan lansia sendirian, membatasi bertemu dengan teman, tidak peduli, mendiamkan, penelantaran. Finansial, ini bagian dari ekonomi. Sangkut pautnya, ini bagian dari ekonomi. Apa saja kekerasan
finansial terhadap lansia, memanfaatkan uang lansia, menggunakan tanpa izin, tidak memberikan keleluasaan menggunakan uang. Itu tadi telah kita paparkan beberapa gambar tentang mulai dari pengertian lansia, kenapa kita harus peduli terhadap lansia, kemudian tentang kekerasan atau penelantarannya terhadap lansia. Selanjutnya sini saya tampilkan bagaimana peran pemerintah terhadap kepedulian kepada lanjut usia tadi. Yang pertama, membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum. Kemudian memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak moda transportasi mendahulukan lansia dan memprioritaskan tempat duduk untuk lansia. Selanjutnya, memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas. Yang terakhir, memberikan pelayanan loket khusus dan keringanan biaya untuk pembelian tiket di tempat rekreasi, tiket untuk perjalanan. Nah, ini beberapa peran pemerintah yang kita temui di sehari-hari kepada lansia yang dikatakan lansia. Barangkali untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga di lain-lain kesempatan kita dapat bertemu kembali. Apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, dan apa yang kita pelajari hari ini bisa dipraktekkan di rumah, khususnya di bidang kesejahteraan sosial. Tadi perlu diingat, kesejahteraan sosial dibagi menjadi 2, disabilitas dan lanjut usia. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran ibu-ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.